Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Umadi, NIM 23210040 akan menjelaskan apa itu rekayasa perangkat lunak. 1. Pengertian sekrum. Sekrum adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam kerangka kerja Achille. Metodologi ini digunakan untuk mengelola, mengontrol proyek yang kompleks, terutama di bidang pengembangan perangkat lunak. Sekrum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas tinggi, adaptasi cepat terhadap perubahan, dan meningkatkan kolaborasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Yang kedua, sejarah sekrum. Sekrum berasal dari makalah tahun 1986 oleh Hirotaka Takechi dan Ikuchiro Nonaka yang mengusulkan pendekatan tim fleksibel dalam pengembangan produk. Pada tahun 1990-an, Ken Scheiweber dan Jeff Sutherland mengeformalkan sekrum sebagai metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan adaptif. Mereka memperkenalkan di konferensi OOPSLA pada tahun 1945. Sekrum kemudian menjadikan bagian dari Achille Manifesto pada 2001 yang menekankan fleksibilitas dan kolaborasi. Ken Scheiweber mendirikan Sekrum Alliance pada 2002 dan Sekrum Org pada 2009 untuk mempromosikan metode ini. Kini Sekrum adalah salah satu metodologi Achille yang paling populer. Kelebihan dan kekurangan sekrum. Yang pertama itu ada keuntungan sekrum. Yang A, fleksibilitas tinggi, responsif terhadap perubahan kebutuhan. B, pengiriman cepat. Hasil dapat dihasilkan secara inkremental dalam siklus pendek sprint. C, kolaborasi dan transparansi. Komunikasi terbuka antara tim dan pemangku kepentingan. Terus adanya D, peningkatan berkelanjutan, evaluasi dan perbaikan proses kerja secara rutin. Yang ke E, deteksi dini masalah. Masalah dapat diidentifikasi dan diatasi lebih awal. Fokus pada prioritas. Tim kerja pada tugas paling penting sesuai prioritas. Yang kedua, ada kerugian sekrum. Yang pertama, memerlukan komitmen penuh. Semua anggota tim harus terlibat aktif. Dan yang kedua, ataupun B, tantangan pada proyek besar sulit diterapkan tanpa pembagian tugas yang jelas. Dan yang ke C, estimasi waktu tidak pasti, sulit memprediksi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dan yang ke D, pengalaman tim penting. Tim yang tidak berpengalaman bisa mengganggu efektivitas. Dan yang ke E, banyak rapat dapat mengurangi waktu produktif jika tidak dikelola dengan baik. 4. Ada diagram alurnya sekrum. Yang pertama, diagram alur sekrum Sykes. A, start, memulai proses. Dan B, product backlog, pengelolaan daftar tugas. Yang C, sprint planning, rapat perencanaan tugas. D, sprint pelaksanaan tugas. Yang ke E, sprint review, presentasi hasil. Yang F, sprint retrospective, evaluasi proses. Yang H, instrument, hasil akhir dari sprint. Yang ke I, release, pengiriman spanduk. Yang ke J, N, pengakhiran proses. Yang kelima, contoh perangkat lunak yang menggunakan metode sekrum. Contoh perangkat lunak yang menggunakan metode sekrum. Yang pertama itu ada Sporty,
yang kedua itu Microsoft, yang ketiga Atlassian, Jira, yang keempat Salesforce, yang kelima Amazon, yang keenam Zalando, yang ketiga Dropbox. Dan yang keenam itu ada alat manajemen proyek yang mendukung Scrum. Yang pertama itu Jira, yang kedua itu Trello, yang ketiga itu Azure DevOps, dan keempat Version On. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.